علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita bersama kumpul di masjid, salat berjamaah di masjid yang berkah insyaallah, Masjid Al-Huda, yang insyaallah Allah terima amal ibadah kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Saya sini hanya menggantikan badal dari akhina Al-Habib Abdullah bin Ahmad Farid Syekh Abu Bakar, yang insyaallah hari ini kita akan kembali membahas tentang dari kitab Mabadi'us Suluk fi Ma'rifati Alaqatil Abdi Al-Ma'bud Ma'al Malikil Muluk. Kitab yang disusun, yang dikarang oleh Syekhna Al-Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Mashmur. Kitab ini kitab dasar dari pengetahuannya seseorang hamba yang ingin melangkah lebih jauh untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal lebih jauh tentang Allah Subhanahu wa taala dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Seperti yang sudah sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang hidup ini banyak tantangan. Hidup di dunia ini banyak tantangan. Yang paling besar tantangan adalah musuh. Ya, sudah berkali-kali kita katakan dalam majelis ini, kita sudah ketahui yaitu musuhnya manusia di dunia ini ada 4. Di dunia ini musuh ada 4. Dalam syair yang dikarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibul Maulid Habib Ali, beliau bilang, wahfadhil qalba an yulimma bihi syaitan wal nafsu wal hawa wad daniyah. Jagalah hati ini, ya. Paling penting adalah hati. Hati ini dijaga. Jagalah hati ayyulimma bihi syaitan, dikuasai atau digoda oleh setan. Jaga hati ini agar tidak digoda sama setan. Wahfadhil qalba ayyulimma bihi syaitan wal nafsu, dan nafsu. Ya, nafsu ada baik, ada buruk. Jangan terkendali sama yang buruk. Kita harus menjadi pengendali nafsu kita untuk hal-hal kebaikan. Wal hawa, dan juga ada hawa. Sama juga hawa yang mendorong untuk pemikiran tidak benar. Ya, itu hawa. Wan nafsu wal hawa wad daniyah, dan tipu daya dunia, isi dunia. Itu semua 4 musuhnya setiap manusia. Muslimkah, kafirkah, itu semua pasti ada. Terutama yang dibahas di sini adalah muslim. Ya, kita diajarkan untuk menjaga hati ini agar kokoh mantap, disebut dengan takwa. Kalau kita udah bisa menghindarin dari syaitan, menghindarin dari godaan hawa dan nafsu, dan juga giuran-giuran dunia. Ya, jangan sampai tergiur sama dunia. Kalau udah bisa mantap nahan hawa nafsu, ya, keinginan kita condongkan kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah tempatnya, letaknya hati kita untuk kita sebut adalah takwa. Disitulah tempatnya takwa. Karena kenapa? Takwa ijtinabun nawahi wa imtithalul awamir. Takwa itu patuh sama perintah Allah, perintah Nabi Muhammad, dan menjauhi semua larangan. Ya, itu takwa. Berarti kalau kita sudah bisa kita penjarain setan dari biar nggak kena sama hati kita, nggak usah mengendaliin hati kita, di situ berarti takwa ada. Ya, karena setan, hawa nafsu, dunia itu cuma bawa kita ke maksiat, ketidakbenaran. Ya, apapun ketidakbenaran, ya kesesatan, pasti itu dibawa sama setan, hawa nafsu, kalau enggak dunia. Ya. Ya. Baik. Dari kemarin sebelumnya sudah kita bahas tentang maksiat-maksiat kaki, ya, bagaimana cara mengendalikan kaki secara syariat, yang syariat inginkan, yang Allah ajarkan, ya.
Jangan mengarahkan kaki ke tempat yang bukan tempatnya, seperti tempat maksiat, itu sudah dibahas. Sekarang kita masuk ke bab bawabitu syahawatil batan. Definisi atau tepatnya pembahasan tentang syahwatnya perut. Sekarang pembahasan kita tentang perut. Apakah perut kita juga ada maksiatnya? Ada nggak? Biasanya maksiat sama yang kita lakukan. Perut ada nggak? Ada juga. Perut ada maksiatnya. Maksudnya apa? Qala al-Imam al-Ghazali fi Bidayatil Hidayah. Imam Hujjatul Islam, Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Beliau berkata dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, wa ammal batnu fahfadhha an tanawulil haram wasyubhah. Kata beliau, perut ini bisa jadi maksiat. Ya, maka jagalah perut. Ya, perut ini dijaga dari pencernaan yang haram dan syubhat. Syubhat itu yang tidak diketahui halal atau haram. Itu namanya syubhat. Saya nggak tahu ini air punya siapa. Saya minum bagian dah, bodo amat. Saya haus. Itu namanya syubhat. Syubhat. Iya kalau halal. Kalau misalnya haram, maksudnya apa? Iya kalau orangnya ridho. Kalau orangnya nggak ridho, tanggung jawab di akhirat. Ya, kalimat tanggung jawab di akhirat bukan hanya diomongkan. Benar-benar nanti di akhirat diazab. Cuma gara-gara segelas air. Itu maksiat perut. Berkaitan tuh, tangan juga kena, mulut juga kena. Di situ kan melalui tangan. Maling. Ya, maling apa? Maling roti. Buat apa? Buat perut. Ya, lapar. Atau buat anaknya. Itu semuanya kena tuh. Tangannya kena maksiat. Ya, larinya dia. Apa semua kena maksiat. Tapi di sini pembahasan tentang perut. Jagalah perut, kata Imam Ghazali, dari mencerna dari cernaan yang haram dan syubhat. Wa harus ala talabil halal, dan selalu menjaga untuk mencari hal-hal yang halal. Cari terus. Ya. Fa idza wajadtahu fahrus ala ma duna syiba'. Kalau kau sudah mendapatkan sesuatu yang kau cari dari makanan atau minuman itu yang halal, kalau kau sudah mendapatkannya, maka jangan sampai kau mencerna tersebut berlebihan. Dalam artian seperti itu. Jangan berlebihan. Saya mencari nafkah buat keluarga. Ya, dapat 100.000. Ya. 100.000 kalau dibeliin beras berapa? Banyak. Ya, beliin beras, dimasak di rumah. Pakai lauk-lauknya. 100.000-nya sehari habis ya? Belum tentu. Bisa jadi lebih. Ya, bisa jadi lebih kalau buat beras. Ya, buat besok ada, ya kan? Kalau dia habisin 100.000 namanya berlebihan. Nah, jangan yang seperti itu. Makan yang secukupnya. Fa inna syiba'a, karena terlalu kenyang, ya, menyantap makanan yang terlalu kenyang, yuqassil qalba wa yufsidud dhihna wa yubtilul hifdha. Terlalu kenyang itu dapat mengeraskan hati. Ya. Kita kan pengen makan yang banyak, nyedok loh, banyak. Nah, itu terlalu banyak sehingga kita kenyang, itu banyak efeknya. Efek sampingnya banyak. Terlalu kenyang itu bawaannya males. Ya, bener, males. Kalau udah males, panggilan Allah kayak lewat. Ya, bawaannya ngantuk. Ya. Ya, itu kata ulama, kata Imam Ghazali, kekenyangan itu bisa mengeraskan hati. Ya, itu contohnya, bikin males. Keras hati akhirnya. Dengar panggilan adzan, tar dulu masih panjang waktunya. Ya, keras hatinya. Wa yufsidud dhihna, merusak pemikiran. Pemikiran tadi yang Allah ajarkan kita untuk tepat waktu sholat, untuk berbuat baik. Ya, ntar dulu. Akhirnya pemikiran kita rusak. Wa yubtilul hifdz, merusak juga hafalan kita. Ya, hafalan kita. Makanya orang-orang zaman sekarang banyak lupa. Banyak yang pelupa. Kadang usia dini masih muda, lupa udah.
tadi siapa yang datang ya? Nah, ada itu pokoknya orang dah itu. Lupa, banyak pelupa. Ya, itu karena sering makan makanan yang berlebihan. Ya, kekenyangan itu nggak bagus. Wa yuthaqilul a'dha 'anil ibadah wal ilm. Memberatkan anggota tubuh dari ibadah dan ilm, belajar. Itu memberatkan. Ya. Wa yuqawwish syahawat. Dengan banyaknya makan, seringan kenyang, itu menimbulkan apa? Menimbulkan banyak syahwat. Naik hormon. Ya, untuk maksiat kencang. Itu kalau orang kekenyangan. Ya, makanya ulama jarang banget yang kayak gini, modelan kayak gini, jarang. Ulama-ulama kita, Imam Ghazali, banyak ulama-ulama kita ceritanya makan cuma tiga korma, tiga korma buat sehari, pagi satu, siang satu, malam satu. Itu dididik, bukannya tiba-tiba biasa makan satu piring langsung dirubah, kagak nggak gitu. Dia pelan-pelan belajar, pelan-pelan. Kadang kalau kita bayangin di sini nggak nyambung. Bisa orang makan satu kurma, nggak nyambung. Tapi kalau kita lihat di Arab sana, di pelosok-pelosok itu masih benar-benar emang tinggalnya yang nemuin makan itu susah. Tapi hidup. Tanya umurnya berapa? 90. Ada benar. Tapi maksudnya nggak yang nyampe satu kurma itu. Itu lebih ijtihad lagi, benar-benar usaha. Bayangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad rujukan kita, Nabi kita, beliau 1 bulan di Gua Hiro, di Gua Hiro, yang akhirnya sampai turun wahyu kenabian. Sebelum Nabi Muhammad jadi Nabi Muhammad tuh khalwat, menyendiri. Nabi Muhammad udah nggak suka sama peradaban kota Mekah zaman itu. Orang nyembah berhala. Nabi Muhammad belum disuruh jadi nabi, belum diangkat. Tapi Nabi Muhammad hatinya nggak seneng aja melihat orang nyembah patung. Nggak seneng melihat orang kayak gitu. Ada orang yang minum minuman keras, nggak seneng. Padahal zaman itu Nabi Muhammad belum diangkat jadi nabi. Akhirnya sampai timbul Nabi Muhammad kepengen untuk menyendiri, ngejauh dari peradaban manusia, dari kumpulan-kumpulan orang. Menyendiri nggak betah tinggal di kota Mekah. Kemana Nabi Muhammad pergi? Ke tempat yang lebih enak? Enggak. Nabi Muhammad pergi ke atas gunung. Itu sekarang kalau ditempuh ke Gua Hiro itu, orang yang seger, yang kayak kita muda-muda, naik sono empot-empotan. Naik nih belahan-belahan gunung, batu gunungnya. Nggak kayak ini, Indonesia nih gunung dari tanah, masih bisa pegangan pohon. Soalnya nggak ada apa-apaan. Nggak ada apa-apaan. Nggak ada pohon, nggak ada apa yang biar bantuin. Naik ke atas. Pokoknya Nabi Muhammad ke atas saja naik ke atas. Dapat ada gua. Nabi Muhammad di situ khalwat. Kalau lapar turun ke bawah pulang, ambil makanan untuk secukupnya. Naik itu bisa kurang lebih 3 jam. Naik ke atas gunung itu. 2 jaman lah dengan istirahat. Bayangkan Nabi Muhammad capek, itu baru naik gunungnya doang, belum pulang ke Mekahnya. Ada jarak lagi. Orang zaman sekarang dari hotel mau naik ke Gua Hiro, diantar dulu naik bis atau naik mobil, diantar ada kendaraan, baru naik. Nabi Muhammad jalan kaki, kalau nggak naik kendaraan, keledai atau kuda. Minim banget. Itu bisa hidup. Ya, ini kan contoh. Sampai akhirnya Allah melihat Nabi Muhammad dengan kesungguh-sungguhannya. Allah turunkan wahyu di Gua Hiro. Ya. Allah turunkan wahyu. Ya, berarti di sini menunjukkan ada orang yang mampu hidup dengan makanan yang sedikit. Enggak 3 kali sehari Nabi Muhammad turun. Capek. Ya, sehari paling sekali. Mungkin kadang turun, kadang enggak. Ya, ibadah aja ngarep sama Allah. Banyak ulama-ulama yang kayak gitu, ngikutin jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya, ibadah, pergi ke gunung sini, pindah cari tempat. Kenapa yang dituju adalah goa? Kenapa? Karena melindungi panasnya matahari. Ya, maka dicari goa.
Dan goa itu tempatnya letaknya ada di atas gunung. Jadi kota itu kelihatan. Nabi Muhammad ke Goa Hiro seperti itu. Jadi Nabi Muhammad khalwat itu menyendiri ya. Di situ ibadah dengan keyakinan Nabi Muhammad sebelum Allah ajarkan Islam. Ya. Nabi Muhammad di situ hanya melihat Ka'bah. Dari kejauhan. Hidup seperti itu. Sampai sebulan, banyak riwayat, sampai akhirnya Nabi Muhammad diangkat jadi nabi. Di situ berarti menunjukkan adanya kekuatan tanpa perlu makan banyak. Kadang orang, saya makan baru sarapan, ini udah lapar lagi. Waduh. Kadang itu karena kebiasaan seperti itu. Buktinya kita puasa bisa. Dari sahur sampai maghrib. Itu kan adanya didikan. Dididik perut kita untuk tidak manja sama makanan. Mau bentar-bentar lapar lagi, bentar-bentar lapar lagi. Nah, ulama seperti itu. Ya, ulama seperti itu. Ada yang nyampe cuma nakerin, makan cuma korma doang. Korma makan sampai muntah juga nggak kenyang kayaknya. Maksudnya ibaratnya kan kalau bayangan kita, ya bayangkan yang makannya cuma sedikit. Nabi Muhammad 3 hari nggak makan dalam riwayat. Bisa. Bisa 3 hari nggak makan. Kelaparan, nggak punya makanan di rumah. Kalau mau kita bilang Nabi Muhammad orang yang paling kaya, Nabi Muhammad orang paling kaya. Paling kaya. Tapi kok Nabi Muhammad makannya 3 hari kagak makan? Berarti miskin. Yang mana yang benar? Nabi Muhammad kaya, tapi sekali dapat harta dibagiin. Nabi Muhammad itu setelah perang itu pernah dapat ribuan kambing. Kaya nggak kalau kita sekarang? Dapat 5 kambing aja berapa udah? Jualin Idul Adha 1 5 juta. 5. Kaya udah. Nabi Muhammad ribuan kambing. Ribuan kambing. Dapat harta rampasan dari perang. Baru dikabarin Nabi Muhammad ini ada kambing. Ini. Bagikan ke si fulan, bagikan si fulan. Dapat apa Nabi Muhammad? Nggak dapat apa-apa. Itu kayaknya Nabi Muhammad. SAW. Kata ulama, kaya itu bukanlah orang yang banyak menyimpan harta. Kaya, definisi kaya bukanlah orang yang banyak menyimpan harta. Akan tetapi kaya adalah kedermawanan orang yang membagi kepada orang yang tidak punya harta. Itu orang yang kaya. Bukan kaya itu orang yang punya harta, rumahnya mewah, itu orang kaya. Kaya secara zahir. Dia belum mikirin pajaknya, dia belum mikirin itu. Akhirnya kelilit utang, buyang nama ini, buyang nama bank. Akhirnya namanya sama aja orang miskin. Mendingan orang miskin gak punya apa-apa, gak punya tanggungan. Punya rumah cuma ngurusin listrik. Enak, udah makan ada. Ya, bini gak nyusahin. Ya, apa segala yang kita pengen ada, cukup, berkecukupan, udah enak. Ya, daripada orang yang kaya, medit. Ya. Udah medit, tanggungannya banyak. Di bank ini ada tanggungan. Pajak ini ada tanggungan. Itu bukan definisi kaya. Kaya buat apa? Kaya tapi banyak pikiran. Ya. Wa yudhafu ala ma dzakarahu al-Imam al-Ghazali al-hadaru min imtila'il bukhl lima fiha min asbabil ilali wal amrad. Dan Imam Ghazali juga menambahkan di sini agar kita menjaga dari mengenyangkan perut tadi ya. Penuhnya perut ini bahaya kata Imam Ghazali. Kok bahaya? Lima fiha karena kalau perut kita udah kenyang itu bisa menyebabkan al-ilal. Ilal itu penyakit-penyakit. Kalau kita perut ini selalu kenyang itu bisa menyebabkan penyakit. Wa fil hikmatil masyhurah an tabibil Arab. Ada satu dokter Arab ya, dia menelusuri kenapa ulama banyak melarang tentang perut. Ya, jaga-jaga sama perut, jangan nanti penyakitan, nanti begini. Ada dokter yang penasaran, dicari tahu sama dia. Dicari tahu sampai akhirnya dia menemukan benar kalau perut kenyang itu dapat menyebabkan penyakit, sampai dia akhirnya bilang al-ma'idatu baitudda. Sampai dia simpulkan seperti itu. Perut adalah tempat atau rumahnya penyakit. Ini dokter yang ngomong. Al-ma'idatu baitudda.
Perut atau pencernaan adalah rumahnya penyakit. Ya, makanya harus kita jaga. Bagaimana cara ngejaganya? Lalu bagaimana yang harus kita yang dianjurkan untuk kita untuk menjaga perut ini? Dari maksiat, dari penyakit, dari apa? Di sini dikatakan wa fil hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma mala'a adamiyyun wi'aan syarran min batnihi. Tidak ada tempat yang dipenuhkan oleh anak Adam, oleh manusia, tempat atau wadah yang dipenuhkan yang lebih bahaya dari perutnya. Maksudnya tidak ada tempat yang lebih bahaya dari perut kalau udah penuh. Ya, perut kalau udah penuh udah paling bahaya. Ini kata Nabi Muhammad SAW. Perut kalau udah penuh bahaya. Ya. Bihasbi ibni Adam luqaymat yuqimna sulbuhu. Cukup bagi anak Adam atau semua hamba manusia itu luqaymat, kata Nabi Muhammad SAW. Suapan-suapan kecil aja udah cukup. Sekiranya apa? Sekiranya diri dia itu udah tegap, mantap. Ya, nggak mesti kenyang-kenyang, nggak usah. Ya. Fa in kana la mahala. Kalau misalnya nggak ada masalah, fa thuluthun li ta'amihi. Perut ini kita bagi menjadi 3, kata Nabi. Kita jadiin misalnya satu perut, ya, satu pencernaan, itu kita bagi menjadi 3 tempat. Sepertiganya untuk makannya kita. Makan. Sepertiga, nggak usah nyampe kenyang. Sepertiganya lagi untuk minum. Ya. Sepertiganya lagi untuk bernapas. Putaran napas kita lewat itu. Udah cukup. Kadang orang yang kalau udah kekenyangan, napasnya susah, begah ya. Yang pakai gesper dilepasin dulu sampai. Ya, benar fakta. Iya, ya kan? Kadang nyiapin kalau udah pengen makan tuh, pengen yang lega, yang enak dulu, pokoknya nyari posisi. Itu karena apa? Napasnya udah susah. Nah, itu kan penyakit. Penyakit. Makanya Nabi Muhammad SAW ngajarin caranya kita untuk makan biar enak. Kalau kenapa-napa siapa yang susah? Kita juga. Kalau kekenyangan, napas susah, keselak, urusan sakit. Ya, Nabi Muhammad ajarkan dibagi 3, makan gak usah kenyang-kenyang, makan sedikit aja secukupnya. Yang nggak usah kurang-kurang juga. Kalau setengah piring mah saya kayaknya. Kalau yang biasanya nambah, coba dicobain nggak usah nambah, begitu. Coba pelan-pelan. Habisnya minum secukupnya, nggak usah berlebihan. Kalau orang yang bawaannya nggak terlalu kenyang, itu bawaannya seger, napas nggak susah, mau jalan kemana nggak susah, males-malesan kagak. Ya kan kalau orang yang udah kenyang, udah napas susah, males iya, bergerak males, bawaannya tidur, hormon naik, syahwat, ya bawaannya nggak benar, ya. Baik. Qala al-'Allamah Ibn Rajab al-Hanbali fi Jami' al-'Ulum wal Hikam, wa hadha al-hadith aslun li aslun jami'un li asli at-tibb kullaha. Hadis ini yang Nabi ajarkan tentang makan itu hadis yang mengumpulkan tentang pengobatan semuanya. Semua pengobatan kembalinya ke hadis ini. Semua pengobatan. Karena ada ulama yang mengatakan semua penyakit itu sumbernya dari perut. Semuanya dari perut. Pasti ntar ada ngefeknya ke lambung, ada ngefeknya kemana. Kita bayangin lambung yang paling sering orang. Lambung. Penyakit lambung disebut apa? Mah. GERD. Ya, mah atau GERD. Mah karena apa? Karena telat makan. Berarti ada unsur kaitan sama makan. Berarti pola makannya nggak benar. Kata dokter harus dijaga. Salah satu yang saya pernah dengar dari dokter tentang makan nggak boleh kebanyakan. Sesuai nggak sama hadis? Sesuai. Itu baru satu. Lambung. Belum yang lain. Belum usus. Makan harus dijaga. Usus ada namanya usus ada usus buntu. Ada banyak penyakit usus. Ya. Itu biasanya karena orang makan banyak. Berlebihan.
Tapi kalau dia patuh sama hadis Nabi, ya, dia ikutin. Hidup ini sekali. Hidup ini sekali. Coba kita patuh sama hadis, buktiin. Buktiin. Karena kalau misalnya kita terjadi sesuatu yang kita nggak mau, misalnya kita meninggal dengan kita kebanyakan makan, alhamdulillah, atau karena apa, atau sebab apa, ya, yang tidak diinginkan. Tapi hadis Nabi udah ngejelaskan. Kita bandel, kita terbangkang, ya, nggak mau ngikutin hadis. Emang bakal diulang lagi, bakal hidup lagi? Nggak bisa. Ikutin hadis Nabi. Fakta itu disebutkan. Semua kesimpulan kedokteran semuanya balik ke hadis ini, makanan, tentang makanan. Wa qad ruwiya anna Ibnu Mas'ud lamma qara'a hadzal hadis, ada riwayat tentang Ibnu Mas'ud ulama ketika beliau baca hadis ini. Ketika beliau membaca hadis ini, tahu tentang hadis ini pertama kali dalam kitab Abi Khaisamah, qala, beliau berkata langsung pas pertama kali tahu hadis ini, beliau berkata, "Lau ista'malan nasu hadhil kalimat." Kalau semua manusia atau manusia ini memakai kalimat ini atau hadis ini, dia pegang teguh dengan hadis ini, makan sepertiga aja secukupnya, ya, jangan berlebihan. Kata beliau, kalau emang benar-benar dipegang hadis ini, la salimu minal amrad wal asqam. Pasti dia selamat dari penyakit. Pasti, kata ulama ini. Pasti. Wala ta'attalatil marastanat awil mustashfayat. Dan rumah sakit pasti kosong, kata beliau. Kata beliau. Karena kenapa? Orang rumah sakit juga belajar tentang seperti ini. Makan kurangin. Orang rumah sakit kipas-kipas kalau melihat pasien rame. Iya. Nah, kata ulama ini, kalau misalnya kita makannya sedikit, megang hadis ini secukupnya, ya, pasti rumah sakit sepi, kata beliau. Wadakaki nisayadilah, pasti juga apotek sepi. Bukan untuk mengecewakan pihak rumah sakit, bukan. Maksudnya menunjukkan umat Islam sehat karena pegang teguh sama hadis Nabi Muhammad SAW. Ya. Wa inna ma qala hadza li'anna aslu kulli da'in at-tukhum. Kenapa beliau ngomong kayak gini? Karena aslinya sumbernya penyakit adalah kekenyangan. Ya, kekenyangan. Kita mungkin sekarang nggak ngerasa, besok nggak ngerasa, atau nanti masuk rumah sakit, udah kapan waktunya, masuk rumah sakit dicek, oh ini lambungnya pecah, oh ininya begini, oh ini, kita kan nggak tahu sumbernya kenapa. Oh, dulunya karena makannya kelebihan kali, begini, kalau ada aja dari dokter. Padahal kalau kita ngamalin hadis ini, semua kehidupan kita aman. Aman. Banyak yang ngamalin. Salah satu saya kasih contoh, ada namanya Habib Zain bin Ibrahim bin Sumair yang mengarang kitab ini, yang biasa Habib Munah ngamalin. Biasa Habib Munah, Habib Abdullah mengisi kajian ini. Ini yang pengarang nih. Yang pengarang namanya Habib Zain. Masih ada sampai sekarang. Ini kitabnya. Masih ada. Beliau ngamalin nih hadis. Dari muda. Dari muda sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada. Beliau ngamalin kalau makan sedikit. Sampai sekarang. Beliau dulu saya pernah dengar cerita ketika beliau ngajar di Baydho. Ngajar di pondok di daerah kota Baydho. Sama teman-temannya dia nih kalau makan paling sedikit. Kalau makan paling sedikit. Masih mudanya sama teman-temannya dicekokin. Ini kok makan sedikit, makan seger dikit dong. Emang badannya kurus. Badan beliau kurus, bukannya orang-orang yang gemuk, bukan. Sampai teman-temannya bercandain. Makan, ayo suapin. Pegangin, disuapin. Tau-taunya pingsan. Karena kebanyakan karena itu kebiasaan, udah kebiasaannya makan sedikit. Kalau kebanyakan, udah dia nggak mampu. Begitu. Ada cerita begitu. Sampai sekarang beliau masih ada. Masih ada. Umurnya mungkin 80 ke atas kan. Masih jalan. Insya Allah. Itu fakta. Emang diamalin. Kalau kita lihat kayaknya Habib Zain sedikit sekali masuk rumah sakit. Gak pernah kayaknya.
Nggak pernah kedenger Habib Zain masuk rumah sakit. Masuk. Itu baru satu contoh. Banyak lagi ulama-ulama. Banyak ulama-ulama yang benar-benar makannya cuma sedikit. Bukan dalam artian misalnya bini masak makannya dikit aja, ngamalin hadis. Bukan berarti ngecewakan bini, bukan. Tapi kita anjurin juga bini kita masaknya jangan terlalu banyak. Nabi ngajarin begini. Secukupnya, bukan berlebihan. Bukannya berarti nanti makan udah nggak habis, gitu udah kenyang masih ada banyak dibuang ke tong sampah. Mubazir. Itu malah jadi dosa, bukan penyakit lagi tuh. Kitanya kena penyakit, kena hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mubazir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya, orang yang mubazir itu temannya setan gitu. Ikhwana syayatin, saudaranya setan. Ya, baik. Wa aslu salamah lil batn wa syahawatiha ijtinabu aklil haram wasyubhah bikafati anwa'iha illa min darurah. Dan cara kita menyelamatkan perut kita dari maksiat yaitu adalah menjauhi makan makanan yang haram. Jauhin. Ini udah tahu bukan punya kita, jangan kita makan. Atau ini udah tahu dalam syariat haram. Makan makanan ini haram, jangan sentuh sama sekali. Jangan sentuh. Ya. Wasyubhah. Begitu juga syubhat tadi. Syubhat yang nggak tahu halal apa haram. Jangan halal haram hantam. Ya, ini nggak tahu punya siapa. Ya, kalau ulama itu paling hati-hati sama yang namanya syubhat, apalagi haram. Syubhat nih nggak tahu nih halal apa haram. Nggak tahu. Ada kemungkinan halalnya ada, tapi nggak tahu punya siapa. Nah, itu ditinggalin sama ulama. Bagaimana yang jelas-jelas haram, jelas ditinggalin. Ya. Illa min darurah, kecuali benar-benar darurat. Dibutuhin, mepet banget. Ya. Mepetnya emang benar-benar yang udah, kalau sekarang mah ya, alhamdulillah negara Indonesia ada semua hal-hal yang halal. Jangan dicari yang haram, ada semua lengkap. Kayak misalnya ada orang tinggal di hutan, tersesat. Ya, banyak nih yang daki-daki gunung. Ya, naik-naik ke atas gunung tuh. Atau kerjaannya ngapain? Naik-naik gunung tuh kan katanya sensasinya bagus, ngeliatin alam, indah. Totonya kesesat dari rombongan. Dia hidup bagaimana? Ya itu nggak apa-apa. Dia mau makan bangkai, kan bangkai haram. Ya, selagi dia untuk mempertahankan hidup dia, itu jadi halal. Itu yang kepepetnya kayak gitu. Bukan yang nggak tahu nih. Saya masih ada 10.000 buat beli nasi masih bisa ini. Tapi itu ada nasi nganggur. Cobain ya itu haram, bukan kepepet itu. Ini buat nanti malam aja, bukan. Ya, jangan dicari-cari celah. Ya. Wa bi syurutid daruratil mu'tabarah. Qala hujjatul Islam fi bidayatil hidayah. Imam Ghazali berkata lagi dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, "Wa laisa 'alaika an tatayaqqana batinal umur, bal 'alaika an tahtariza mimma ta'lamu annahu haram atau tadhunnu annahu haramun dhannan." Bukan urusanmu, kata Imam Ghazali, bukan urusanmu untuk nyari ini halal apa bukan, ini air halal atau bukan ya. Bukan urusanmu, enggak usah nyari-nyari yang kayak gitu. Akan tetapi urusanmu adalah untuk menghindarkan yang nggak tahu itu haram atau bukan. Jadi ngehindarin aja, nggak usah cari tahu kecuali udah kepepet. Ya beda sama urusan kepepet. Ya, ad-darurat tubihul mahdzurat kata ulama dalam kaidah. Ya, kepepet itu menjadikan hukum halal. Kalau kepepet, kalau nggak kepepet, ya bukan urusan kita untuk ngurusin itu. Kayak kita ada juga namanya ghasab. Gosop itu sama aja sama maling. Dalam hukum fikih ada namanya gosop, maling. Kayak maling sendal, pakai aja nggak tahu punya siapa. Ini masjid nih, biasa nih, Jumatan atau kapan aja, itu namanya gosop. Ya maling, kalau bahasanya kecil-kecilan, malingnya. Ya, maling sendal atau maling gayung, fasilitas masjid atau punya siapapun. Ya, yang namanya maling-maling kecil. Ya.
Bahasanya kecil, tapi hukumannya gede. Allah tetap maling sama maling, maling sendal. Ya Allah cuma dua yang sendal, murah, nggak ada masalah murah apa enggak? Ya, namanya tetap perlakuan maling. Ya, begitu juga. Ini nggak tahu nih punya siapa nih. Subhat, pakai aja dulu, kali aja orang ikhlas, ntar gue balikin. Tetap aja itu. Kalau ulama dihindarkan, mau kepikiran begitu aja nggak mau ulama. Ya dijauhin untuk berpikir pakai aja dulu ah. Nah, itu ditinggalin sama ulama. Baru mikir. Tambah lagi make nggak banget ulama pakai gitu. Ya, beda sama kita. Sama kita mah nanti izinnya nanti. Ya. ولأجل تحقيق ذلك يدعو الإسلام إلى عدم التوسع في المأكل والمشرب ولو من حلال كما سبق ذكره. Karena itu di sini di kitab ini disebutkan, karena itu Islam mengajak kita, agama kita ini, agama Islam mengajak kita untuk tidak terlalu banyak dalam urusan makan dan minum. Yang biasa-biasa aja. Yang biasa-biasa aja. Walaupun makanan halal. Walaupun makanannya halal. Ini jelas nih. Nasi saya beli pakai duit saya. Lauk-lauk pakai duit saya. Nggak ada unsur-unsur yang haram. Nggak ada bahan-bahan masakan yang haram. Terus saya mau makan sepuas saya. Ya nggak ada masalah. Kalau hukum nggak menjadi haram. Tetap halal ya. Silahkan punya kamu. Ya. Tapi dianjurkan, bukan berarti dengan adanya makanan yang halal sepuasnya, jangan. Pikirkan badan. Badan ini bukan punya kita, titipan dari Allah. Titipan dari Allah. Nanti di akhirat dipertanyakan, dipakai bener nggak di badan? Jangan udah dikasih fasilitas di dunia, tentunya dirusak. Ya begitu. Ya. Wal yahdharil talib wa talibah wal muridu min itlaqi syahwatil batan لنيل كل ما في الأسواق من الأطعمة والأغذية والمأكولات المتنوعة. Ya, hendaknya bagi setiap orang juga untuk berhati-hati dari terkenanya, muncratnya, terciprat dari syahwat, maksiat perut. Ya, dari apa-apa yang dia dapatkan di pasar. Ya, jangan nyampe masuk ke perut kita. Ya, jangan sampai masuk ke perut kita dari makanan-makanan yang nggak benar, yang nggak tahu sumbernya. Ya, wal aghdiyah, makanan pokok, wal ma'kulat juga. Wa khasatan ma yushakku fi sina'atiha aw halliha. Begitu juga kalau misalnya kita nggak tahu ini ada makanan nih, ini ada makanan, tapi nggak tahu nih bahan dasarnya dari apaan, nggak tahu. Itu harus hati-hati kita. Jangan apa gitu makanan kayaknya ini dari Inggris nih makanan nih. Pasti enak, makanan mahal. Jangan cuma karena makanan mahal. Kalau misalnya masaknya pakai babi, ya maksiat. Jadinya haram. Ya, harus dihindarkan. Ya, yang nggak tahu ini bikinnya dari apa. Ya. Au tabayyana husulul dararin min akliha wa syurbiha. Atau kita juga harus menghindarkan dari sesuatu makanan yang kita tahu ini ada bahayanya. Ada bahayanya. Misalnya mie instan. Kalau kebanyakan kan kata orang bahaya. Jangan berarti mie instan enak kita makan tiap hari. Berarti kita nyemplung ke sumur. Udah tahu dalam masih dicemplungin. Kan nggak masuk akal. Ya. Jangan, ya kalau mau sekali-kali selagi itu halal ya nggak ada masalah. Tapi kalau ada bahayanya, tiap hari makan itu, ya bahaya nyiksa diri. Ya, itu kan nggak bagus juga. Kaba'dhi ma yuba'u fil aswaq, seperti sebagian yang dijual di pasar. Banyak nih zaman sekarang nih yang model-modelan begitu. Kita nggak tahu ini dalamnya apa, atau kita tahu, tapi itu ada bahayanya sih sedikit buat kita, kayak permen misalnya, atau apa, coklat. Ada bahayanya buat kita. Tapi enak. Beli terus. Namanya bego. Ya. Namanya gak bener. Pinteran anak kecil loh dari kita. Kita yang udah dewasa. Harus paham. Harus ngerti. Malah kita harus ngasih tahu anak kita. Jangan beli yang begitu. Kalau mau beli jarang-jarang.
Ya, karena ada madharatnya, karena ada kejahatannya, ada bahayanya. Ya. Wal mudun wal aryaf maksyufan urudatan lidzubab. Begitu juga yang udah makanan nih, yang udah dilaletin. Itu kan bahaya. Lalat itu membawa racun. Lalat bawa racun. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau ada lalat masuk ke dalam minuman kamu, lalat nih, biasa kan kadang ada gitu ya, lalat dilaletin, nempel di minuman. Itu jangan langsung diangkat. Jangan langsung diangkat. Diajarin sampai urusan lalat diajarin sama Nabi. Orang apa Islam? Masya Allah, diajarin. Kalau ada lalat masuk ke minuman kalian, cemplungin lagi dia sekali lagi. Itu diajarin sama Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Lalat itu di sayapnya, salah satu sayapnya, nggak tahu yang kanan atau yang kiri, ada racun. Ada racun. Ya kalau kita kemasukan lalat, lah nggak tahu yang mana yang kanan atau yang kiri. Racunnya ada di mana kita nggak tahu. Kata Nabi Muhammad salah satunya ada racun. Salah satunya lagi ada penawarnya. Ada penawarnya. Makanya Nabi Muhammad suruh nyemplungin lagi. Biar nggak berubah jadi racun. Ya kita nggak tahu seberapa bahayanya racun itu. Tapi intinya ada racun. Makanya diajarin Nabi Muhammad nyemplungin lagi. Sekali lagi. Itu kalau ada lalat. Ya. Nah, itu kan au urmatan lidzubabul jarasim ad-darrah. Ya, kayak makanan yang udah dilaletin ya kita nggak tahu kena sayapnya apa kagak atau membawa bahaya apa enggak. Itu harus dilihat-lihat kita belanja di pasar. Ya. Au mu'allaban fasidan qad tajawaz tarikh salahiyatihi. Ini banyak nih, kadang-kadang yang expirednya udah lewat. Ya. Susu kental misalnya, enak nih, udah lewat, buka, seenak nih nggak apa-apa. Itu kan harus dihindari, hati-hati. Iya, kita bukan mungkin rasanya nggak berubah, tapi efeknya berubah. Iya, kita nggak tahu. Jangan nunggu berubah dulu, baru dikonsumsi. Itu juga harus perhatikan. Waqis ala dzalik, dan pikirkan hal serupa yang seperti itu. Samain hukumnya sama dari makanan. Pikirin sendiri, apa ini bahaya nggak buat kita? Ya, udah adzan belum? Belum. Ya, seperti itu. Karena kita semua hidup sekali. Hidup sekali. Yang panjang umur, insya Allah panjangkan umurnya. Amalin. Amalin. Nggak mungkin hidup 2 kali. Meninggal karena penyakit lambung. Nanti bakal hidup lagi, baru ngamalin hadis Nabi. Enggak gitu. Dari sekarang contohnya banyak ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita banyak. Diriwayatkan Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau itu makannya cuma kurma kering. Bayangin, kurma kering lagi. Itu makanannya beliau. Oh ya, makan kurma kering. Kurma yang udah kejemur. Makan itu. Tapi kita baca lagi tentang beliau. Ibadahnya 40 tahun. Bangun malam. Nggak tidur. 40 tahun. Nggak tidur malam. Itu ulama. Maksudnya apa? Mengontrol makanan. Jangan sampai kita tergiur sama makanan enak. Tapi ibadah kita lemah. Itu ulama paling nggak mau kayak gitu. Ulama paling nggak mau. Dikontrol ibadahnya. Makanan urusan nanti. Itu ulama. Baik zaman itu tahun 900 Hijriah beliau lahir. Yang nemuin air susah, ibaratnya begitu. Nemuin makanan susah. Tapi beliau itu punya dapur. Zaman dulu dapur itu digunakan untuk bikin roti setiap hari 1000 roti. 1000 roti. Setiap rotinya dibagikan ke orang-orang. Tapi makannya kurma kering. Menguatkan ibadahnya beliau. Ya, itu ulama. Bukan menyiksa. Ada makanan, ada roti, makannya kurma, nyiksa aja loh. Makan dulu roti. Nikmatin. Bukan seperti itu. Tapi mendidik diri. Biar jangan kebiasaan makan enak, akhirnya melunjak. Kita kadang dikasih roti, besok nyari
meses, nyari ini, nyari selek, ya. Udah makan itu nyari burger yang naik, udah kebiasaan makan enak. Nah itu beda kita sama ulama-ulama yang makannya emang benar-benar minim, tapi ibadahnya maksimal. 40 tahun bangun nggak tidur, ibadah malamnya bangun. Ya, banyak ulama-ulama seperti itu. Ya, insya Allah sedikit tapi insya Allah bermanfaat. Kita bisa amalkan sehari-hari di keseharian kita. Kita bisa sebarkan, kasih tahu dikit-dikit, tapi manfaat. Ada hadis sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga bernapas. Kasih tahu anak kita, didik dari kecil. Butuh didikan orang tua. Yang paling nempel kepada anak adalah didikan orang tua. Madrasatul ula lil walad. Ibu adalah madrasah pertama bagi anak. Ya, maksudnya orang tua. Ya, anak kecil itu bisa ngomong karena siapa? Tetangga. Bukan, karena orang tua. Diajarin, Mbak, Bapak, Ibu. Diajarin dari kecil sampai bisa mama, ayah, diajarin sampai bisa ngomong. Nah, itu karena siapa? Karena orang tua didik anak dengan hal yang baik dari kecil, karena itu yang paling nempel. Ada orang dulu dari kecil diajarin ngomong, udah bisa ngomong, udah tua lupa ngomong. Nggak ada orang namanya lupa ngomong. Pasti diingat. Itu pahala orang tua ngalir. Ngalir karena mengajarkan anak untuk kebaikan. Ya, bisa ngomong. Nanti dididik lagi udah bisa, jangan ngomong yang nggak benar. Ngomong yang baik-baik, sopan santun sama orang itu. Kalau anak nyampe tua begitu, numpuk pahala orang tua. Numpuk gunung. Tiap hari anaknya nih Masya Allah nih. Didikannya Masya Allah. Dia sopan santun sama orang tua. Ya, agak neko-neko lah pokoknya orangnya. Itu yang manfaat siap orang tua. Karena didikannya. Tapi kalau misalnya sebaliknya, jerit-jerit ngomong nggak benar, nggak ada sopan santunnya sama orang-orang lain sekitar. Siapa yang dicaci maki? Orang tuanya, kagak kedidik nih. Wah gitu. Ya. Itu pentingnya pendidikan untuk anak. Sebelum sekolahan, sebelum SMP, SMA, kuliah yang mengajarkan tingkat tinggi, orang tua yang paling berjasa kepada anak dalam pendidikan. Makanya jangan mau kalah kita sama dosen-dosen. Dosen bisa mencetak orang S1, S2, sampai doktor, profesor. Kita bisa didik anak kita, nggak perlu begituan. Masuk surga karena kita. Iya, didik anak kita masuk surganya karena siapa? Karena orang tua. Dari kecil diajarin sholat begini. Jangan kalau dengar azan dijawab. Tong. Ya, nak. Dengerin azan dijawab, jangan ngomong. Itu kalau dia ngamalin terus tuh apa? Peragaan seperti itu diamalin sampai tua, sampai meninggal dia, pahalanya tuh orang tua. Bayangin. Pahala semua. Insya Allah sedikit yang kita sampaikan, insya Allah bermanfaat untuk kita, keluarga, sanak famili, kerabat sekitar. Insya Allah bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. فاتها بالقبول واقبال صلاح الاحوال ونغفر الذنوب ويسر العيوب شوف القلوب نور القلوب جهل محمود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاه تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بالعصوبه وتلد به الصعوب وعلى اله وصحبه ومن الى منسوب. اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.